Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kelas jarak jauh mata kuliah program mata kuliah pengantar teknologi informasi untuk pertemuan untuk kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, ya. Jangan lupa untuk login ke Siakad dulu, ya, seperti kemarin, karena itu sangat penting sekali. Dan simak materi saya. Ya, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan brainware, ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk materi teknologi informasi, pengantar teknologi informasi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada hardware, kemudian ada software, dan yang ketiga adalah brainware. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai arsitektur hardware, ya, dengan software, ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang pengenalan brainware. Terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam bagian sistem komputer, ya. Beberapa di antaranya adalah sistem analis, orang yang merancang suatu sistem. Kemudian ada programmer, orang yang membuat program. Kemudian end user, orang yang menggunakan program tersebut, ya, yang ada di dalam komputer. Nah, Anda sebagai mahasiswa yang yang disiplin ilmunya ilmu komputer, Anda harus memahami job-job atau bagian atau profesi yang terkait mengenai brainware. Kalau Anda, saya yakin familiar, ya, dengan programmer begitu, ya, karena hampir kebanyakan dari mahasiswa yang belajar bahasa pemrograman di kampus, mereka bercita-cita untuk menjadi seorang programmer. Tetapi sebenarnya kalau kita mempelajari job desk begitu, ya, tentang pembuatan sebuah aplikasi, dalam hal ini masih dalam ranah teknologi informasi, itu sistem analis merupakan seseorang yang mempunyai posisi yang sangat penting. Karena programmer itu tidak bisa membuat sebuah program tanpa ada blueprint, ya, rancangan suatu sistem dari seorang sistem analis atau analis sistem. Ibaratnya begini, kalau kita ngobrol mengenai apa itu bangunan, ya, programmer itu bisa dikatakan seperti tukang, ya, jadi membuat rumah atau bangunan begitu, ya, yang tugas membuat itu yang orang-orang lihat itu programmer, ya, kayak tukang itu. Tetapi di balik itu ada perancangnya, ya. Kalau dalam bidang bangun membangun begitu, ya, rumah atau gedung, nah, itu mesti ada perancangnya, ya. Kalau dalam bangunan, ya, arsitek begitu, ya. Nah, ini perlu diketahui bahwa ada macam-macam user brainware, maksud saya brainware yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Contoh, katakanlah Anda mungkin yang saat ini sudah mulai menekuni, ya, sebuah profesi programmer freelance begitu. Anda membuat program atas pesanan seseorang begitu. Nah, kalau orang yang pesan itu tidak paham apa-apa begitu, ya, dia hanya cerita
dia butuh solusi seperti ini begitu. Nah, disinilah nanti peran seorang sistem analis begitu. Nah, biasanya kalau untuk saat ini itu programmer sekalian nyambi sistem analis. Kecuali kalau ini sebuah aplikasi kompleks. Jadi katakanlah ini sebuah aplikasi yang terintegrasi ya antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, biasanya ini diperlukan seorang sistem analis untuk merancang. Jadi dia akan merancang dari hulu ke hilir, dari A sampai Z begitu. Ya. Dan nanti blueprint ini, rancangannya ini tinggal diserahkan ke programmer. Supaya programmer ini juga lebih mudah mengerjakan alur sistem ini karena sudah dirancang. Tujuannya nanti seseorang atau end user atau klien yang menggunakan ini itu programnya itu sesuai yang diharapkan karena sudah dirancang sedemikian rupa. Itu adalah bagian dari brandware. Nah, brandware ya, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan bagi seorang analis itu apa? Dia memahami tentang teknik pengolahan data, kemudian juga memahami teknologi komputer dan pemrograman komputer. Katakanlah ada seorang klien begitu ya, atau seseorang yang dia mempunyai usahanya berkembang pesat, tetapi banyak hal yang tidak bisa ditangani karena tidak adanya pengolahan data menggunakan teknologi informasi. Nah, seorang sistem analis ya itu dia harus paham tentang teknik pengolahan data. Katakanlah dari seorang end user tadi, dia hanya menyampaikan bahwa dia punya laporan dalam bentuk print out, yang mungkin dikelola dari Excel, ya, kemudian ada kendala-kendala. Maka seorang analis sistem itu dia harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana bahwa teknik pengolahan datanya itu nanti seperti ini, mulai dari hard copy, ya mungkin dari hard copy ini mungkin dari klien itu memberikan laporan sudah di print out, ya. Kemudian nanti itu akan dikonversi menjadi soft copy ya. Jadi nanti mau dibuat di menggunakan database MySQL, SQL Server, atau Oracle, atau apapun. Nah, nanti itu prosesnya seperti itu. Kemudian dia juga harus memahami tentang teknologi komputer. Ya. Jadi kalau aplikasi seperti ini, itu nanti dia harus membutuhkan spesifikasi komputer seperti ini, begitu. Dan juga memahami tentang pemrograman, ya, pemrograman aplikasi. Ya. Oh, kalau ini membutuhkan monitoring online, kemudian bisa satu pintu, semua termonitor, terintegrasi, begitu. Ini harus menggunakan platform pemrograman apa. Nah, ini dia bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana ya, jangan terlalu teknis karena bisa jadi on user itu hampir kebanyakan orang awam. Nah, kemudian juga seorang analis sistem itu dia ahli ya, atau mumpuni atau pakar ya dalam penggunaan alat dan teknik untuk pengembangan software ya, serta keahlian dalam menggunakan komputer. Sehingga ketika untuk saat ini platform pemrograman apa yang paling tren, kemudian dia juga memahami nanti ke depan itu apa yang bisa dikembangkan, mungkin bisa berkolaborasi dengan platform lain begitu ya. Kalau sekarang ini kan platform seperti kayak CI ya, Codemeter atau Laravel begitu. Nah, ini seorang analis sistem harus bisa menjelaskan hal itu. Kemudian dia juga harus memahami
hal teknis ya, tentang hardware ya, tentang teknologi komunikasi data, kemudian bahasa-bahasa komputer, sistem operasi, utility, dan paket-paket perangkat lunak lain. Jadi katakanlah seperti ini, ada sebuah kebutuhan di mana kebutuhan mengenai teknologi informasi ini gabungan antara software kemudian hardware ya. Katakanlah seperti teknologi Arduino begitu ya. Atau sekarang ini kan lagi ngetren CCTV security begitu. Nah, ini kalau katakanlah mungkin ada proyek di pemerintahan atau di perusahaan swasta begitu yang membutuhkan sistem keamanan yang termonitor lewat CCTV, kemudian bisa menyimpan data, kemudian bisa diakses oleh beberapa pihak yang memang punya otoritas, menggunakan HP, smartphone, bisa diakses dari manapun. Nah, ini seorang analis itu harus bisa menjelaskan pengetahuannya sampai sejauh itu. Ya. Nah, yang berikutnya pengetahuan tentang bisnis secara umum, ya, supaya analis sistem dapat berkomunikasi dengan pemakai sistem, misal akuntansi, manajemen, pemasaran, dan personalia. Jadi biasanya begini, kalau dalam sebuah proyek yang cukup besar, itu biasanya dikomandoi oleh seorang pimpro, pimpinan proyek. Nah, pimpinan proyek ini nanti dia akan membawahi banyak bidang. Nah, tetapi komandan atau komandan utama untuk pasukan pengembang software teknologi informasi ini biasanya adalah seorang sistem analis. Karena dia akan tahu betul apa yang dibutuhkan, apa yang dibuat dari mulai perancangan, pembuatan, kemudian sampai tentang hasil jadi outputnya begitu. Nah, bahkan seorang analis sistem ini ketika membuat sebuah aplikasi, ya biasanya kan secara keseluruhan ya. Jadi, oh ini butuh akuntansi, oh ini manajemen, ini pemasaran, ini personalia begitu. Nah, dia bisa menjelaskan ke divisi-divisi tersebut tentang minimal konsultasi, kemudian dari pihak-pihak divisi akuntansi manajemen, mereka bisa menyampaikan mengenai kendala-kendala dan solusi yang dibutuhkan, begitu kan, dengan bahasa awam, maka seorang analis sistem harus mampu menerjemahkan itu, kemudian mengimplementasikan atau merealisasikan ke dalam sebuah produk. Ya, produk itu ya tentu saja penggunaan teknologi informasi dengan melibatkan hardware, software yang intinya nanti bisa bermanfaat bagi end user-nya. Nah, contoh seperti akuntansi, akuntansi itu juga tidak mudah gitu kan. Tetapi seorang analis sistem itu jadi dia punya karakter yang adaptif ya. Jadi ketika dia harus berdialog dengan divisi akuntansi begitu, dia langsung bisa melakukan adaptasi bidang-bidang akuntansi. Begitu juga dengan di divisi manajemen. Ya. Setidaknya dia tahu alurnya begitu. Ketika divisi akuntansi ini nanti bisa terintegrasi dengan divisi manajemen, bisa terintegrasi dengan divisi pemasaran, bisa terintegrasi dengan divisi personalia, menjadi sebuah aplikasi yang terintegrasi satu sama lain. Nah, ini seorang analis itu dituntut mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau programmer itu ya misalnya ya ketika ada rancangan dibuat itu pun ketika proses pembuatan juga dia harus didampingi oleh seorang analis sistem gitu kan. Ada alurnya, ada flowchart-nya, kemudian
kemudian database-nya bagaimana, dan sebagainya. Nah, itu yang pengetahuan tentang bisnis secara umum. Nah, sedangkan pengetahuan tentang metode kuantitatif ya, seperti linear programming, dynamic programming, regression, network, decision tree, trend simulasi, ini juga harus memahami. Karena ketika pada poin 4 itu masih dalam tataran teori. Ya. Tapi ketika sudah pada tataran praktek, nah ini bagaimana? Nanti ketika waktu terus berlalu, kemudian ada perkembangan-perkembangan, semakin kompleksnya masalah, begitu ya. Kemudian apakah bisa dijawab dengan sistem yang akan dibuat ini? Apakah sistem yang dibuat ini nanti dengan semua paket teknologi informasi yang digabungkan ini bisa nanti menjawab berbagai macam potensi permasalahan di kemudian hari? Ini harus bisa menjawab begitu ya. Ketika dia harus menggunakan pemrograman ini, apakah nanti kompatibel digabungkan dengan pemrograman lain gitu kan? Karena nanti biasanya sebuah aplikasi atau sebuah kebutuhan ya yang memang diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi, baik itu gabungan hardware begitu ya dengan software, dan hardware ini macam-macam ya. Jadi tidak hanya sekedar CPU, monitor begitu. Ada juga perangkat-perangkat lain yang nanti harus bisa kompatibel diintegrasikan satu sama lain. Nah, ini juga seorang analis sistem harus mampu menjawab. Nah, kemudian dia juga harus mampu memecahkan masalah kompleks ke dalam masalah kecil ya. Jadi ketika ada sebuah masalah besar ya yang memang dihadapi oleh klien begitu ya, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah manajemen ya, baik itu bidang akuntansi, manajemen atau apa begitu. Nah, dari masalah kompleks ini seorang analis sistem itu bisa melakukan istilahnya perancangan, mungkin secara imajinasi dulu ya, tetapi imajinasi yang berdasar begitu. Dia kemudian mau menceritakan alternatif solusi atau pemetaan solusi kepada klien begitu ya. Kemudian dianalisis, kemudian dirangkai kembali menjadi suatu sistem yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Contoh ada sebuah kasus begini, ada sebuah perusahaan yang dia bergerak di bidang pengiriman orang-orang yang mau bekerja di Jepang, begitu ya, magang misalnya. Nah, permasalahan ini, bisnis ini sudah dilakukan kurang lebih 10 tahun, begitu ya. Nah, mungkin ketika skop bisnisnya masih kecil ya, mungkin baru menangani di bawah 100 orang yang dikirim ke sana. Kemudian ada manajemen konflik, ada manajemen pelayanan purna jual atau apa begitu ya. Karena dengan Indonesia dengan Jepang itu kan jauh. Nah, komunikasinya itu hanya lewat email begitu ya, atau WA. Itu kan hanya komunikasi, koordinasi. Tetapi bagaimana tentang alur keuangannya dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali masalah. Nah, seorang analis sistem itu ketika mendengarkan keluhan-keluhan semacam itu, dia harus mampu dengan cepat memahami, kemudian langsung menyerap informasi tersebut, kemudian dia langsung bisa merespon ya klien tersebut dengan menceritakan permasalahan solusinya seperti ini, seperti ini. Atau katakanlah Anda mungkin yang mungkin sekarang ini orang lagi tren ya, ini work from home, terus mungkin dari pihak pendidikan
pendidikan, banyak sekolahan mungkin yang membutuhkan sistem e-learning begitu ya, di mana siswa harus bisa mengikuti kelas jarak jauh, mungkin bisa secara telekonferensi, live begitu kan. Nah, mungkin dari pihak sekolah kan tidak tahu ini bagaimana solusinya. Nah, ketika Anda mungkin dipanggil, Anda mungkin bisa menceritakan solusinya. Nah, ini Anda sudah seperti seorang analis sistem. Walaupun belum buat, walaupun produknya belum ada, tapi Anda sudah bisa menceritakan potensi-potensi solusi mappingnya dengan bahasa sederhana. Nah ini ya, kemudian ahli berkomunikasi dan mungkin hubungan. Jadi ketika pas dia wawancara, presentasi, rapat, buatan laporan, ini seorang analis sistem harus seperti itu. Ya. Kemudian dia juga harus memahami metodologi pengembangan sistem informasi. Jadi membuat sistem informasi itu tidak ngawur ya. Jadi itu ada dasarnya, ada metodologinya. Karena metodologi ini sudah teruji dari para pakar, katakanlah mungkin sudah ada dalilnya begitu ya. Kita tinggal mengambil salah satu metodologi ini, karena dengan salah satu metodologi pengembangan yang kita ambil itu nanti langkah ke depannya lebih enak, ya. Karena kalau pembuatan sistem apa ya istilahnya sistem informasi ya, karena nanti terintegrasi satu dengan bidang satu dengan bidang yang lain, kemudian divisi satu dengan divisi yang lain, bahkan di dalam perancangan atau pengintegrasian itu melibatkan software, hardware dengan berbagai macam hardware gitu ya, yang semuanya bisa saling terkoneksi dengan baik begitulah. Ini harus menggunakan metode. Tanpa metodologi nanti dia pasti akan terhenti di tengah jalan karena menggunakan sistem pengembangan yang tidak berdasar. Nah, ini adalah dari Brainware ya. Nah, sistem sederhana, seorang analis sistem yang merangkap sebagai pemrogram itu atau sebaliknya ya, ini sistem kompleks itu sebelah orang dalam tim. Maksudnya begini, kalau Anda membuat sebuah sistem, sistem sederhana, itu biasanya ya programmer itu dia merangkap sebagai analis, begitu ya. Ya mungkin kalau Anda dapat pekerjaan atau proyek atau aplikasi penjualan begitu, di sebuah toko atau butik sederhana ya, butik yang tidak terlalu besar begitu. Nah ini biasanya ketika datang kemudian dia cerita, ini saya ada stok sekian ya, kemudian laku sekian. Nah ini saya kesulitan untuk melakukan pelacakan barang apa yang masih ada di gudang, barang apa yang sudah habis, barang apa yang paling laris, barang apa yang tidak begitu laris, begitu kan. Terus yang rusak, yang reject, gitu kan. Kemudian merangkap di bagian keuangan tentang keluar masuknya, pemasukan hari ini per minggu, kemudian profitnya berapa, kemudian juga bisa ditampilkan dalam grafik, begitu kan. Nah, kalau sistem ini tidak terintegrasi dengan bidang lain, begitu ya, dalam skop kecil, begitu. Nah, ini seorang analis sistem itu bisa merangkap programmer sekaligus. Tapi kalau sistemnya kompleks, ya, ini sudah ada kantor cabang ini juga terintegrasi dengan mitranya, sistemnya, dan bagaimana. Nah ini sistemnya kompleks. Maka ini perlu dibentuk sebuah tim. Ya. Nah, seorang manajer analisa sistem, ini tugasnya ya dia sebagai ketua. Dia mengkoordinasi tim yang direkrutnya dalam pengembangan sistem. Jadi nanti, ini bagian coding, ya. Ini bagian mengenai
database, struktur database. Kemudian yang ini juga bagian tentang sistem keamanan, karena ini banyak sekali. Kemudian mengarahkan, mengendalikan dan mengatur anggota tim. Ya, jadi tim A, gitu. Ya, silakan Anda mulai dengan perancangan sistem dulu. Ini sistemnya, mana dia yang mau dibuat, modul-modulnya, alurnya bagaimana, ini begitu. Kemudian dimintai juga jadwal pelaksanaan, ya, progresnya. Kemudian juga bertanggung jawab dalam menemukan masalah. Terus ketika ada perbaikan sistem bisa memberikan rekomendasi, ya. Kemudian mewakili tim untuk berhubungan dengan pemakai sistem, katakanlah mungkin saatnya untuk ketemu dengan klien, melaporkan progres, begitulah. Bisa diwakili oleh seorang analis sistem. Karena seorang analis sistem ini dia harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, ya, komunikasi yang baik, menguasai ilmu psikologis begitu ya, karena juga klien itu banyak sekali karakternya begitu, jadi dia harus betul-betul mempunyai pembawaan yang tenang, berwibawa, berpengetahuan luas, dan betul-betul menguasai apa yang perlu disampaikan. Nah, kemudian juga membuat laporan-laporan kemajuan proyek begitu ya, mingguan, bulanan, gitu kan, atau per divisi dan sebagainya. Kemudian juga mengkaji ulang dan memeriksa kembali hasil kerja dari. Nah, ini tadi mengenai tentang brandware ya. Ini juga bagian dari teknologi informasi yang kita fokus di bidang brandware ya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang arsitektur, hardware, dan software. Oke ya, begitu untuk pertemuan hari ini. Mata kuliah teknologi informasi membahas mengenai brandware, kelanjutan dari arsitektur, hardware, dan software di pertemuan sebelumnya. Jangan lupa login ke Siakat, berikan komentar di video yang akan segera saya share ya, karena itu penting untuk status presensial. Oke, terima kasih untuk keikutsertaan Anda untuk mata kuliah saya hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.